Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Hamdan SKM MKM selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM CMR 02500042 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas 2B. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kritis saya terhadap sebuah jurnal ilmiah berjudul Studi Cross-Sectional, Hubungan Sosial Ekonomi, Gizi, dan Infeksi Soil Transmitted Helminths pada Anak yang diterbitkan di Preventive Jurnal Kesehatan Masyarakat tahun 2025. Gambaran umum jurnal. Infeksi soil transmitted helminth atau STH atau cacingan merupakan masalah neglected tropical disease yang menjadi tantangan besar di wilayah tropis seperti Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 di Bal, Boyolali karena sekolah tersebut memiliki risiko lingkungan yang tinggi seperti kedekatan dengan area persawahan, fasilitas sanitasi toilet yang kurang baik, serta minimnya fasilitas cuci tangan yang memadai. Populasi dan sampel. Populasi, target penelitian ini mencakup anak usia sekolah dasar yang secara epidemiologis berisiko terpapar parasit. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri 2 di Bal. Peneliti menggunakan metode total sampling dengan 69 responden, di mana seluruh populasi terjangkau yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai subjek penelitian. Metode penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional yang dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2025. Instrumen pengukurannya meliputi yang pertama, status sosial ekonomi menggunakan kuesioner terstruktur 17 butir pertanyaan yang diisi oleh orang tua. Yang kedua, status gizi diukur melalui antropometri atau berat dan tinggi badan yang dikonversikan ke indeks IMT berdasarkan standar Kemenkes RI 2020. Yang ketiga, kejadian STH ditentukan secara objektif melalui pemeriksaan mikroskopis spesimen feses dengan metode direct smear di laboratorium parasitologi PKUMS. Yang keempat, analisis data menggunakan SPSS dengan tahapan analisis univariat, bivariat menggunakan uji chi-square, serta analisis multivariat dengan regresi logistik ordinal. Hasil dan interpretasi statistik. Hasil penelitian menunjukkan insidensi infeksi STH yang cukup tinggi, yakni 31,9%. Secara statistik, hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan status sosial ekonomi dengan kejadian STH memiliki nilai P sama dengan 0,749 karena nilai P lebih besar 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status ekonomi dengan kejadian kecacingan. Yang kedua, hubungan status gizi dengan kejadian STH memiliki nilai P 0,404 karena nilai P lebih besar 0,05, maka tidak terdapat kolerasi yang signifikan secara statistik antara status kecukupan gizi dengan resiko cacingan. Analisis multivariat juga mengonfirmasi tidak adanya hubungan bermakna secara statistik dengan nilai P sama dengan 0,369. Pendapat dan rekomendasi. Secara epidemiologis, angka 39,9% menunjukkan bahwa infeksi STH di lokasi tersebut adalah masalah mendesak karena status ekonomi dan gizi tidak terbukti menjadi penentu utama. Peneliti merekomendasikan otoritas kesehatan untuk mengalihkan fokus intervensi pada higienitas perorangan. Fokusnya harus pada edukasi mencuci tangan,
pakai sabun, kebersihan kuku, menggunakan alas kaki saat bermain, serta sanitasi makanan, jajanan anak yang lebih ketat. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan penelitian ini terdapat pada ukuran sampel yang terbatas, desain cross-seksional yang membatasi analisis kausalitas, serta potensi rekal bias pada kuesioner ekonomi. Namun, kelebihannya sangat signifikan. Penelitian ini menggunakan diagnosis laboratorium gold standard, memiliki legalitas etik resmi dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta menerapkan standar antropometri yang rigid. Sebagai kesimpulan, jurnal ini sangat berkualitas dan aplikatif sebagai rujukan epidemiologi. Temuan negatif Rasul ini memberikan fakta penting bahwa di wilayah akan endemik, risiko infeksi STH tidak mengenal strata sosial maupun status gizi. Semua anak memiliki risiko yang sama jika lingkungan sekolah tidak higienis. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan jurnal ini sebagai dasar kebijakan penanggulangan penyakit menular berbasis lingkungan di sekolah. Demikian analisis kritis yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa analisis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan arahan dari Bapak Hamdan agar kedepannya saya dapat melakukan analisis epidemiologis yang lebih komprehensif dan tajam. Terima kasih atas segala bimbingan dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun penjelasan yang kurang berkenan di hati Bapak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Hamdan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.